Nggak bisa kita potong gaji orang. Berarti abang selama kerja ini yang lurus-lurus aja lah ya, standar profesional gitu, jujur gitu ya, mudah-mudahan amanah gitu ya. Horas Podcast Selabar. Susah kali abang ini diundang ke sini. Susah kali atau memang nggak diundang? Aduh, dari kemarin saya undang di podcast ini Bang Kamal susah gitu. Gimana kabar Bang? Oke, seperti biasa baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini tadi? Aman ya? Aman, terkendali walaupun tadi hujan di sore hari ya. Tapi Iya. karena niat kita baik, hari ini kita bisa berkumpul di Setulusnya Kopi. Seterusnya kopi. Gimana tempatnya? Aku mau tanya dulu tempatnya. Tempatnya lumayan asik ya. Bagus ya? Bagus untuk nyari kenyamanan. Salah satu yang saya rekomendasikan di daerah Tiban bisa. Tiban. Bagus ya, Bagus. lumayan ya. Kayak ala-ala home coffee shop kan? Iya benar. Kalau untuk ngopi, gimana kopinya tadi yang saya kasih? Rasa kopinya kalau menurut saya lumayan enak. Lumayan enak. Lumayan enak. Boleh diadu deh. Bisa diadu ya? Bisa diadu. Mantap, mantap. Kalau soal kopi memang lumayan sih. Aku juga setuju kalau kopinya sini enak lah. Ya. So, jadi kita akan bahas apa nih hari ini? Gini Bang, kalau di Batam kan pasti banyak orang berpikir Batam itu cari kerja gampang. Dunia job lah, dunia pekerjaan. Dulunya seperti itu. Dulunya seperti itu. Dan Batam disebut sebagai kota industri. Iya kan, kota industri. Abang yang bergulut di dunia HRD gitu. Kira-kira gimana sih Bang proses untuk menjadi seorang karyawan atau proses perekrutannya dulu lah, rekrutnya kayak mana sih? Ya, yang pasti kita harus tahu dulu ya kemampuan kita di mana. Iya. Sebelum kita datang ke Batam itu bekal kita apa. Kemudian kita juga harus tahu di sini tuh industrinya apa aja yang lagi maju. Kalau waktu awal-awal saya kerja dulu, tahun-tahun dulu ya. 90, 80, 90. Nggak setua itu kali. 90 ya? Sekitar tahun-tahun 2000-an ya. 2003 mungkin gitu ya. ya. 2003 itu. Kalau di Batam itu dulu majunya itu adalah industri manufacturing ya. Iya betul. Itu sangat maju sekali dan memang sangat gampang banget mencari kerja pada waktu itu. Dari di range tahun 98 ke atas sampai tahun 2005 itu sangat banyak sekali lowongan-lowongan kerja. Maka dari itu seperti yang kita tahu ya, rata-rata kalau Sam dulu tanya ya kan sama teman-temannya mau kemana merantaunya selain Jakarta pasti orang pilihnya Batam dulu ya. Dulu. Ya. Nah kalau sekarang kita nggak tahu, mungkin Batam masih. Sama ini satu lagi sama ini itu. TKW ke Malaysia itu juga. Ya itu untuk jadi TKW. Iya. Kalau rekrutnya gimana Bang? Rekrut apa nih? Proses rekrut jadi seorang karyawan itu awalnya prosesnya gampang nggak sih di Batam ini? Ya, kalau dibilang susah-susah gampang ya Sam. Tapi kenapa Sam tanya masalah rekrut ini? Jadi karena kita tema hari ini tuh apa sebenarnya gitu? Dunia pekerjaan juga, tapi kita mulai dari rekrut dulu. Oh gitu, oke. Baiklah, berarti saya bisa bicara ini karena berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pekerjaan saya. Iya. Ya. Jadi dari dulu memang udah berkecimpung di dunia human resources HRD. Kalau sekarang itu udah berkembang dunia HRD itu, ada bilangnya HR business partner, human capital dan segala macamnya. Dan memang memulai suatu proses dalam suatu perusahaan di dunia HRD itu kita pasti adanya perusahaan didirikan ya tentu kita harus ada karyawan ya. Betul. Nah siapa yang melakukan perekrutan karyawan itu? Ya itulah bagian HRD pastinya. Bagian HRD. Iya, pasti. Nah prosesnya gimana? Banyak dalam step-step atau proses dalam kita melakukan rekrutmen. Kalau di dalam satu perusahaan biasanya satu bisa dari rekrut internal. Internal itu misalnya kita butuh satu posisi misalnya dulu engineer misalnya. Iya. Kita bisa internal misalnya dari yang bawahnya, operator atau leader yang mau dipromosiin menjadi engineer, nah, kita bisa rekrut dari internal. Nah, seandainya kalau pengalaman saya itu yang pertamanya. Tapi seandainya dari internal tidak ada, baru kita buka eksternal. Berarti cari karyawan baru gitu. Betul, dari luar. Iya, dari Nah, luar. proses dari luar juga ada dua macam. Bisa ada dua macam. Satu dari proses internal itu maksudnya kita umumkan ke karyawan. Siapa tahu ada teman, keluarga, saudara, pacar,
simpenan gitu ya. Yang mau kerja di sini nih ada lowongannya ini nih, persyaratannya ini. Sesuai kualifikasi lah ya. Sesuai kualifikasi gitu loh. Nah, silakan masukin ke lamarannya ini. Nah, bisa juga langsung kita pakai pihak luar. Misalnya kita rekrut sendiri, misalnya kalau dulu tuh masih populernya itu adalah letak iklan ya di koran-koran. Tapi kan seiring berkembangnya dunia digital sekarang ini, saya melihat satu perkembangan bahwa proses rekrutmen itu udah jarang orang memposting di koran. Tapi orang lebih postingnya media sosial atau dari agen-agen rekrutmen. Misalnya Jobstreet, LinkedIn, dan sebagainya dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya rekrut, ini Bang, ini kita bahas yang agak tepi jurang lah ya. Ya, apa tuh? Pas mau masuk nih, ada karyawan yang mau pakai duit masuk. Abang pernah alami nggak? Pakai duit masuk ya? Iya. Okay. Diuangi gitu lah, pakai uang gitu. Ya, itu sih sebenarnya kalau kita perhatikan di media sosial dulu pernah heboh kan di salah satu grup Facebook di Batam yang ada yang ditangkap ya gara-gara menipu untuk masuk. Sebenarnya itu memang dilema ya. Kalau saya pribadi sih saya menerima orang saya tidak bayar karena mereka satu butuh kerja, yang kedua kita punya etika sebagai seorang HRD menerima karyawan itu sesuai dengan kualifikasinya. Jadi kalau satu karyawan atau kandidat sudah sesuai kualifikasinya ya kenapa dia harus bayar? Sebenarnya ya kalau saya bilang sih orang bayar itu kalau dibilang tidak pintar ya kalau kita pakai bahasa halusnya ya. Tapi itu menyimpang juga lah termasuk ya. Menyimpang gitu loh. Apa hal mendasar yang membuat abang tidak menerima yang pakai duit itu, kan ada cuannya di situ? Ya. Hati nurani atau ada hal agama gitu? Duit haram. Yang ketiga ya malu ya kita ya besok. Misalnya kita terima dia gitu loh. Kemudian besok-besoknya kita ketemu sama orang itu lagi, tuh orang tuh pasti mikir kan, ini orang yang kemarin terima duit gue nih, gitu, dia makan duit gue, terus misalnya saya lagi jumpa ada pakai gitu. Ya HP baru segala macam, jangan-jangan itu duit dari sogokan dari gue, bahkan dia beli HP, kan malu kita. Malu gitu. Ya, jadi karena malu jadinya ya. Paling itu malu lah, kalau lu punya malu, jangan terima. Gitu jangan terima. Ya. Kalau soal apa ini Bang? Prosesnya kan nggak mungkin nih abang masuk sebuah perusahaan dari nol misalnya, atau kayak di pabrik-pabrik Batam dari operator sampai ke staf HRD gitu. Ya. Itu bisa nggak abang ceritain prosesnya Bang, itu jenjang karirnya butuh waktu lama berapa tahun sih? Ya, makanya tadi saya bilang kita harus tahu dulu ya kita passionnya di mana, skill kita tuh di mana sebelum kita ngelamar ke suatu posisi. Kalau pengalaman saya dulu sering buka lowongan di beberapa, misalnya di surat kabar setempat atau di apa sih tadi kalau yang kayak Jobstreet dan segala macam itu namanya apa? Platform cari kerja ya? Iya. Kayak Jobstreet gitu ya. Itu banyak, misalnya kita buka lowongan misalnya accounting gitu loh. Iya, accounting. Itu tidak 100% misalnya lamarnya masuk misalnya dalam satu hari 100, tidak 100% itu semua pengalaman accounting. Kadang-kadang orang coba-coba, siapa tahu nanti dipanggil. Nah, itu tuh sebaiknya yang hal seperti itu jangan dilakuin. Kalau tidak sesuai dengan skill, percaya deh sama saya, tidak akan dipanggil sama HRD-nya. Iya. Seperti itu. Makanya kita harus sesuaikan dulu skill kita dengan lowongan yang dibuka. Gitu loh. Iya betul. Cocok nggak? Gitu cocok nggak? Ya, passion kita cocok nggak di situ? Skill kita cocok nggak di situ? Pengalaman kita cocok nggak di situ? Kadang-kadang kan bagi yang nggak ada pengalaman, gimana sih? Saya nggak ada pengalaman, gimana? Nah itu lagi pengalaman Bang. Itu. Gitu. Nah itu lagi Bang. Nah di beberapa perusahaan yang bagus ya, perusahaan-perusahaan besar yang tidak perlu saya sebutkan namanya, banyak mereka membuat program misalnya manajemen trainee yang. Ya untuk fresh graduate loh. Ya manajemen trainee, kemudian ada juga yang rekrut dari fresh graduate itu banyak. Kayak saya dulu. Memang tidak pasti semua orang akan mulai dari kalau ada pepatah bilang sebuah perjalanan yang bermil-mil jauhnya itu dilakukan dengan langkah pertama. Ya itulah kita mulainya dari post fresh graduate. Pasti dalam lowongan itu pasti ada yang pernah buka itu yang fresh graduate are welcome to apply. Nah kita coba di situ. Tapi jarang loh Bang. Ya kecuali kita punya orang dalam ya, misalnya paman kita, bapak kita, nenek kita yang punya perusahaan. Kamu nggak punya pengalaman ya. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Tapi kalau lu nggak punya pengalaman ya
biasanya kalau yang nggak punya pengalaman kemudian kita buka, kalau saya dulu ya cari fresh graduate itu kita akan melihat dia itu waktu di kampus jadinya kan terakhir misalnya kalau kuliah ya misalnya yang posisi yang itu kita cari S1 atau D3 misalnya ya. Kita lihat pengalaman dia di kampus itu dia pernah ikut kegiatan apa aja misalnya ekstrakurikulernya apa, olahraganya apa. Kalau saya sekarang ya rekrut itu kadang-kadang saya selain dia fit dengan jabatan itu apa skillnya, saya juga cari dia ini jago di soft skill gitu, soft skillnya apa lagi? Bisa main musik apa, sama bisa olahraga apa. Biasanya saya carinya seperti itu. Pernah saya kemarin rekrut ya ada karyawan yang udah oke nih skillnya segala macam. Tambah saya pengen rekrut dia, ternyata dia jago ngajinya gitu loh. Jadi ada nilai tambah seperti itu. Nah bagi kita yang nggak punya itu ya, makanya dari kuliah itu kita harus biasakan untuk berorganisasi, ikut kursus dan segala macam ya pengembangan diri. Kalau nggak punya sesuatu yang ditonjolkan ya di zaman sekarang ini kita bersaing ya bakal tenggelam. Ya. Bakal tenggelam pasti. Pihak HRD juga berpikir untuk rekrut ya. Betul. Itu salah satunya. Kemudian yang satu lagi di Batam ini kan banyak multinasional company ya, rata-rata perusahaan-perusahaan luar. Bahasa satu lagi, terutama bahasa Inggris itu harus bisa. Saya aja yang sekarang itu ibaratnya bukan bisa ya, bukan pintar tapi udah lumayan bisa deh. Saya aja nyesal dulu tuh nggak belajar bahasa Inggris bener-bener waktu kita masih sekolah gitu. Kenapa sekarang gitu kan? Tahu sekarang udah perlu. Penting sekali. Baru, penting ya. Kemampuan berbahasa. Jadi kita itu kalahnya tuh biasanya di kemampuan berbahasa. Kenapa banyak ya perusahaan-perusahaan multinasional company sekarang itu yang dari luar itu yang level-level di atasnya itu banyak yang dari luar ya, misalnya Singapura, atau dari Eropa dan segala macamnya. Padahal secara skill kita tuh bisa. Ya kalahnya di bahasa. Kita bisa, tapi mau ngomongnya nggak bisa. Gimana coba? Diajak meeting nanti orang sana bahasa Inggris, kita jawabnya bahasa Indonesia juga nggak ngerti gitu kan. Gajinya nggak nyambung, walaupun skillnya bisa. Secara skill kita nggak kalah orang Indonesia. Nggak tahu ya. Nggak kalah. Tapi aku udah berapa kali coba ke PT ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Batam. Gak ada satupun yang panggil. Mungkin dilihat CV-ku, mungkin gak relevan dengan posisi yang aku lamar gitu. Memang pengalamanku gak ada di dunia kayak manufacturing yang Bang bilang itu. Gak ada satupun. Walaupun memang kemampuan bahasaku boleh lah, misalnya speaking English kan. Tapi karena pengalaman, jurusan, skill gak ada mengarah ke sana gitu. Makanya gak dipanggil, kayaknya sih itu. Mungkin bisa dilihat juga CV-nya ya, mungkin kurang menjual. Jadi harus diingat dulu teman-teman yang di rumah atau yang lagi nonton channelnya. Iya, yang pengen nyari kerja nih. Kalau kita nggak punya pengalaman, bagusin di CV-nya. Bagusin di CV-nya, bukan dipalsuin ya. Bagusin CV-nya. Tapi sesuai data dengan diri. Iya, sesuai data diri. Jadi bagus. Saya banyak menerima CV anak-anak yang fresh graduate atau yang tamat SMA, misalnya kita cari ya. Dia cuman gini tamat. Pendidikan terakhir SMA tahun sekian sampai tahun sekian gitu. Iya. Masih mending tulis tahun, cuman tamat SMA atau tamat STM. Kita nggak tahu jurusannya apa segala macam. Nah itu tuh harus dijelasin nggak juga. Detail, ya? Misalnya saya tamat STM jurusan ini, kemudian saya tamat SMA tapi skill saya tuh bisa ini, saya bisa bahasa Inggris. Saya ikut kursus ini, saya bisa ini, hobi saya ini. Jadi kalau nggak punya itu tonjolin sesuatu, karena setiap orang itu pasti punya satu kelebihan. Pasti. Ada yang menonjol, ada yang menonjol. Jadi kesalahannya itu ya seperti tadi CV, skill yang tidak sesuai dan segala macam. Satu lagi mungkin ya belum nasib sih kalau menurut saya. Itu juga ya. Jadi betul. Bagusin nasib juga ya banyak-banyak berdoa juga sih sebenarnya itu. Aku lihat di medsos Bang ini kan jadi kontroversial juga gitu. Kalau semua perusahaan terima karyawan atau rekrut karyawan yang hanya punya pengalaman, kebanyakan kayak gitu sih aku lihat. Yang menerima karyawan baru yang hanya punya pengalaman, gimana nasib kami yang fresh graduate? Anda mau dapat pengalaman kan kita harus kerja dong. Jadi kalau nggak ada yang terima kami gimana gitu. Memang ada sih Bang yang terima fresh graduate, tapi persentasenya lebih banyak yang terima yang udah pengalaman. Di situ kendalanya bentrok, khususnya di Kepri nih di Batam. Komplain aku lihat di Facebook, di IG, gimana saya masuk kerja, perusahaan-perusahaan di Batam nggak ada yang mau terima yang fresh graduate gitu. Pengalaman minimal setahun.
Ya saya coba ke sana semua rata-rata kayak gitu, minimal setahun, pengalaman 19. Jadi saya harus kerja kemana bos, kayak gitu. Ya memang sih dilema juga ya perusahaan Dilema kadang-kadang iya. mencari yang satu pengalaman itu kenapa? Karena satu mereka mungkin Biar nggak tidak ribet. sempat lagi. Tidak Untuk sempat lagi training, untuk bobot mentraining training, segala ya. macam. Karena kemudian kalau dikasih misalnya ke fresh graduate takut mesinnya yang mungkin mahal ya, takut rusak dan segala macamnya. Spending time sama spending money juga. Time sama spending money. Ya, Iya, mungkin iya. itu di situ. Tapi banyak juga sih perusahaan-perusahaan yang memberi kesempatan kepada fresh graduate. Nah, kalau menurut saya sih cara satu-satunya sih kita yang bagi yang fresh graduate nggak punya pengalaman ini bisa juga mengajukan misalnya magang pasca kuliah, misalnya magang pasca kuliah ya. Kita nggak ada pengalaman nih, kemudian kita lagi nganggur. Coba kita ngajukan untuk manajemen training. Atau kita coba ngajuin magang, bisa 3 bulan magang. Siapa tahu di magang ini bagus. Kalau performanya bagus. Ditarik gitu loh. Tarik. Banyak. Iya. Di tempat saya sih kita pernah tarik beberapa karyawan yang pernah magang. Misalnya mahasiswa magang atau orang yang tamat kuliah kemudian mau magang. Kita pernah kasih kesempatan kemudian ternyata kerjanya bagus, setelah itu kita panggil mereka untuk bekerja di kita. Jadi sebenarnya memang dilema, tapi banyak cara sih sebenarnya untuk mendapatkan kerja. Memang sih awalnya susah. Susah. Tapi percayalah saya juga dulunya berangkatnya dari tidak pengalaman dan tidak punya relasi dan segala macamnya karena rajin-rajin masukin lamaran, bagusin CV, banyak-banyak berdoa. Kemudian perbanyak relasi juga. Iya. Perbanyak relasi juga gitu loh. Kalau perlu ada kenal orang dalam juga. Tapi kalau kenal orang dalam pakai duit gimana tuh? Ya kalau banyak duitnya, saya nggak bilang boleh, nggak bilang enggak ya. Tapi kalau di saya prakteknya saya tidak mau untuk menerima orang. Nggak mau. Untuk membayar seperti itu. Teman abang atau orang lain pernah ada kasus di hadapan abang lihat gitu? Saya pernah di Batam ini. Saya nggak perlu bilang di Batam. Ya nggak sebut nama sama perusahaan lah ya. Pernah saya kenal dan ada seperti itu. Kadang-kadang bukan di bagian HRD-nya juga, tapi di bagian lain, departemen lain. Karena kan ibaratnya HRD itu merekrut untuk dipakai oleh user itu di departemen masing-masing ya. Yeah. Nah biasanya usernya juga bisa bergerak seperti itu. Jadi dari situ. Jadi banyak cara sih sebenarnya kalau memang udah niatnya jelek dari awal ya untuk dapetin duit yang seperti tadi itu, banyak cara. Ya itulah hati nurani kita harus. Memang dari dulu abang nggak pernah mau terima kayak gitu ya? Insya Allah. Sejak dunia kerja terjun kayak gini, belum pernah ya? Ini jawaban jujur ya? Jujur sekali, jujur ya? Sumpah. Pernah nggak abang mecat karyawan dengan cara yang sadis gitu? Atau dia sampai nangis gitu? Tanpa ada peringatan 1, warning 1, 2, 3 Enggak, gitu? Jadi gini, dalam memecat orang itu tidak seenak udelnya kita gitu loh. Walaupun kita HRD ada proses, ada aturannya, ada undang-undangnya. Nggak bisa dong misalnya Sam kerja sama di tempat saya kerja, mungkin saya HRD-nya besok si Sam saya suruh pergi gitu loh. Lu sana lu. Bawa barang-barang lu nggak usah masuk lagi besok. Tapi kejadian di lapangan pernah itu. Ada sih kejadian aku lihat. Betul. Karena dia saking sakit hati gondok lihat karyawan ini udah dipecat hari itu gitu. Ya. Sebenarnya ada prosesnya dalam secara hukum pasti ada. Secara hukum pasti ada, tidak bisa memecat gitu aja. Apabila karyawan melakukan tindak pidana juga tidak bisa dipecat secara langsung karena aturan undang-undang mengatur bahwa karyawan misalnya kita tuduh pidana lu mencuri gitu loh. Ya. Itu harus dibuktikan dulu di pengadilan baru kita bisa putuskan. Pecat, ya. Selama proses pengadilan itu kita harus bayar upahnya sampai batas waktu tertentu. Itu kita harus bayar upahnya misalnya dia dirumahkan dulu sampai prosesnya selesai. Harus bayar upahnya sampai keputusan pengadilan ketok palu baru bisa di PHK. Tapi ada masanya misalnya 6 bulan seperti itu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk dipecat. Kecuali misalnya kalau pengen proses cepat tuh ada gitu misalnya lu daripada gue laporin sono mending lu resign sekarang. Bisa gitu loh. Bisa. Ada nggak strategi sebagai orang HRD untuk mengeluarkan seorang dengan trik-trik? Pasti punya lah ya. Tapi nggak mau dibocorin di sini. Buat karyawan yang buat tingkah itu biar nggak betah di situ gitu. Ya kalau saya sih normatif aja ya. Normatif aja. Gak mau buka kartu di sini. Nanti deh kita ngopi aja sih. Jangan direkam nanti ya. Yang nonton pasti jadi tahu ya. Enggak sih sebenarnya. Ya harusnya sih dalam memecat karyawan kita ikut normatif aja. Karena kan harus profesional. Harus profesional karena nanti kalau karyawan tuntut balik perusahaan bisa
dikenain pesangon. Lewat jalur hukum Kalau nggak gitu, terbukti ya. ya bener. Oh. Malah bisa dilaporin balik nanti pencemaran nama baik dan sebelum Iya, apa betul juga pencemaran sih. nama baik dan segala macamnya kalau Iya benar. tuduhannya nggak terbukti. Jadi tidak seenak itu untuk dalam memecat orang sih. Iya ya. Iya. Kalau soal gaji nih Bang, Nah, kira-kira ini UMK Batam di angka yang sekarang 4,1 ya, 4,2 ya? 4,1 sekian. Sekian, Ya. tapi nggak nyampe 4,2 ya. Kemarin kenaikannya aku dengar 35 ribu ya naik. Ya sekitar situ sih. Sekitar Tapi angka segitu. pastinya saya lupa ya. Tapi Ah. sekitar segitu. Yang pasti nggak nyampe 4,2 juta lah ya, nggak nyampe. Kayaknya kalau di Batam Nggak nyampe ya. sekian nggak nyampe. Iya, 4,2 nggak nyampe. Dengan angka UMK yang 4,1 sekian itu, Ya. menurut Bang Kamal nih, itu udah cukup nggak? Itu udah sejahtera nggak Ya. buat karyawan yang ada di Batam? Oke. Nah, kembali lagi kita kembali ke aturan ya. Jadi dalam aturan mengenai UMK itu ada aturannya. Jadi tidak semuanya harus terima UMK. Kalau kita sesuai aturan, UMK itu adalah karyawan yang bekerja di bawah usia 1 tahun. 1 tahun masa kerja. Minimal Di setahun. bawah itu. Nah di atas itu bisa pakai struktur skala upahnya. Seperti itu. Ada hitung-hitungannya Harusnya. lagi. Oh, Seharusnya harusnya. sih seperti itu. Nah, kalau bicara cukup enggaknya itu kan kembali lagi ke kita masing-masing ya. Ya, Misalnya, kalau bisa aja Sam gaji 20 juta tapi cicilan di banknya 18 juta ya. Ya, Gajinya 2 juta ya nggak cukup juga nggak gitu. kayak gitu juga lah Bang. Maksudnya Misalnya untuk ya. kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh untuk yang anak lajang lah gitu. Anak lajang masih Ya. gadis dengan angka segitu. Abang kan udah lama di Batam nih. Ya. Udah tau lah kehidupan di Batam. Ya. Kira-kira Ya. abang taksasikan angka segitu udah cukup nggak buat buruh yang masih lajang itu, yang belum keluarga lah dulu? Ya, kalau dicukup-cukupin sih cukup sebenarnya. Cukup sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung lah, misalnya ngekos berapa 1 bulan. Letaklah paling mahal harga kos-kosan misalnya yang biasa aja ya, jangan ambil yang AC. Paling Kalau 700-600 lah. Ya 700-600. Ada, masih Tadi ada. 4,1 ya, kurang 700 masih ada sisa 3, sekian ya kan ya. Iya. Kemudian untuk makan, sekali makan misalnya di Batam ini Paling murah 10. sarapan misalnya pagi 10.000, makan siang, makan malam 15.000, 30, 40 ya. Misalnya makan dengan teh obengnya misalnya 50 lah satu Iya, hari. 50 ya. 50 kali 10 500 kali apa 30 berarti kan 1.500.000. Tadi kan masih sisa 3 juta lebih. Masih ada sisa kalau dikurang 1 juta lebih tadi masih ada sisa sekitar 1 juta lebihan kan ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa dipakai untuk transport dan segala macamnya. Ya mungkin nyicil motor dia Bang, nyicil Ya, mobil. masih bisa sih sebenarnya kalau untuk lajang sih masih bisa. Masih Nah, bisa, kalau ya. Sam dulu pernah lihat di Instagram pernah viral beberapa kali ya yang ibu-ibu yang udah berkeluarga nih loh. Yang gaji suaminya itu cuman berapa 2 juta lebih atau 3 juta lebih yang dia buat rincian sangat Pengeluaran detail sekali dan Iya, masih iya. bisa nyimpan dan masih bisa pergi liburan. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Berarti sebenarnya itu tergantung bagaimana cara kita manajemennya. untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Iya Biasanya sih. kan orang besar pasak daripada tiang. Biasanya besar gaya daripada pendapatan. Jadi kalau Abang lebih besar pasar atau apa? rahasia. Ketahuan dong nanti. Nanti kalau Tapi tergantung lifestyle orang juga ya, lah ya. lifestyle orang. Biasanya kan tingkat kebutuhan orang makin lama makin tinggi. Misalnya dulu gajinya 4 juta dia cukup bawa motor. Nanti udah motornya mungkin Mio. Nanti Ya. udah gajinya udah naik misalnya jadi 6-7 juta ganti lagi RX King. Nanti NX gajinya 12 gitu. juta ganti lagi yang mobil. Ninja, mobil gitu Nanti ya. gaji udah 20 juta ganti Ferrari segala macam. Jadi tergantung betul. kita sih kalau style kita masih sama dengan gaji yang lebih tinggi ya mungkin saya rasa di Batam ini sangat cukup sekali seperti itu. Cukup ya. Cukup sih. Tapi kalau untuk yang berkeluarga saya rasa pas-pasan seperti itu. Kalau berkeluarga suami istri dengan gaji segitu masih bisa lah ya. Masih bisa, tapi Masih. pas-pasan sih. Pas-pasan ya. Makanya tadi kan kalau aturannya UMK itu sebenarnya untuk pekerja yang di bawah 1 tahun. Pekerja biasanya bawah 1 tahun itu kan pekerja-pekerja lajang ya. Iya. Jarang orang yang udah berkeluarga yang masih fresh graduate baru ngelamar biasanya itu. Itu dihitung jam kerja juga ya, berdasarkan jam kerja ya. Apanya jam Ya, kerja? misalnya dengan gaji segitu minimal 1 hari kerja 8 jam misalnya atau gimana. Enggak, jadi Itu ada kalau- aturan di HRD kayak gitu. Bukan di HRD. Jadi ada undang-undangnya mas. Dari dinas tenaga kerja gitu. Bukan dari pemerintah. Oh. Jadi dengan gaji yang 4,1 itu 1 hari kerja berapa jam Bang? No, jadi gini, itu kan kalau gaji sebulan ya. Iya.
Nah, kalau di Indonesia itu sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan hari kerja itu ada 2 sistem. Satu pertama itu sistem 5 hari kerja dan yang kedua itu sistem 6 hari kerja. Yang sistem 5 hari kerja itu biasanya 1 hari 8 jam. 1 hari 8 jam. Tidak termasuk istirahat ya, istirahat nggak dihitung. Oh, tidak termasuk ya? Ya, itu biasanya Senin sampai Jumat kan, 8 kali 5 kan 40 jam. Nah itu 1 minggunya. Kemudian kalau yang sistem 6 hari kerja itu biasanya 1 hari 7 jam. Kemudian biasanya hari Sabtu itu adalah hari kerja terpendek. Jadi 5 jam biasanya hari Sabtu itu. Jadi setengah hari ya? Ya setengah hari. 1 minggu tuh 40 jam biasanya seperti itu. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya lembur beda lagi ya? Lembur beda lagi. Dihitung ya? Iya beda lagi. Ada rate-nya tersendiri. Aku dengar kayak gini, misalnya ada kata lembur hidup nih di Batam. Ya. Bedanya Batam sama Jakarta, lemburnya di Batam itu lebih besar. Itu sistemnya kayak mana Bang? Aku belum tahu loh. Enggak. Atau angka per jamnya misalnya di Batam 35.000 misal ya. Di Jakarta angka per jamnya itu lembur 20. Apakah seperti itu? Tidak. Mindsetku kayak gitu sih. Tidak, jadi gini. Tidak. Kita harus tahu dulu ya. Untuk mencari gaji per jam sebelum kita kali-kalikan dengan upah lembur itu sesuai dengan aturan ya, kita dibagi 173. Misalnya tadi gaji UMK Batam misalnya ya 4,2 juta misalnya. Bagi 173 itu aturannya. Apa itu 173 itu? 173 jam. Itu udah aturan yang dibuat pemerintah. Jadi bukan dalam 1 bulan bukan dibuat di Snaker, bukan dibuat oleh saya, bukan dibuat oleh HRD. Jadi aturannya seperti itu. Misalnya kita mau cari upah per jam dia berapa? Misalnya tadi kan gajinya 4,2 juta. Bagi 173. Nah, dapatlah upahnya per jam. Sekian. Jadi kalau bilang upah di Batam lebih tinggi, enggak. Karena secara UMK ya, Jakarta lebih tinggi daripada Batam. Ya, pasti. Otomatis gaji per jam Jakarta lebih tinggi dari gaji Batam. Tapi kenapa banyak orang bilang lemburnya sih lebih tinggi? Gitu. Makanya. Berarti lebih banyak lembur orang Batam dibanding orang Jakarta kan gitu. Oh, lebih kuat dan lebih strong orang lebih Batam banyak, ya. Lebih banyak lemburnya gitu. Ya di Batam ini kayak ngegas sekali ya cari duit itu ya. Ya karena kan kalau di Batam ini kan dia tuntutan hidup sih. Pakai target, bukan tuntutan hidup. Sekarang kalau saya mau lembur, PT-nya nggak ada job gimana coba? Nggak bisa lembur juga kan? Iya. Rata-rata kalau di Batam ini kan sistemnya sistem job ya, project gitu loh. Projectnya cepat selesai, jadi kadang-kadang dikejar untuk lembur. Karena customer juga nuntun harus cepat ya, gini ya. Jadi dilemburin. Ada tanggal apanya? Jam terbangnya harus sekian, targetnya siap tanggal sekian. Betul, gitu. Jadi tiap perusahaan pasti ada targetnya sendiri. Punya kayak gitu ya. Biasanya seperti itu. Ya. Kalau soal ini Bang, layanan untuk karyawan kayak di tempat Abang semua kasih nggak? Kayak asuransinya, kayak BPJS misalnya gitu? Ya, karena ada semua ini, itu. Kalau layanan standar sih yang wajib sesuai dengan undang-undang itu pertama karyawan wajib diikutkan di BPJS Kesehatan. Karyawan beserta keluarga. Keluarga siapa? Istri. Anaknya gitu. Dan 3 orang anak, itu wajib. Wajib ya? Wajib. Kemudian BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan apa aja, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Kemudian sekarang ada jaminan pensiun. Ada yang itu semua wajib diikutkan. Kalau di tempat saya sih di samping yang wajib tadi perusahaan kasih lebih baik. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Batam ini selain memberikan sesuai dengan aturan ya yang standar, bisa memberikan lebih baik. Itu boleh, asalkan tidak lebih buruk dari yang diatur. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau BPJS Kesehatan kan itu nilainya kan hangus kan duitnya kan. Hangus kan. Betul. Hangus ya. Pakai nggak pakai ya. Tetap hangus kan. Hangus, nggak bisa. Kita nggak ada saving money di situ. Sini kan? balikin duit gue. Nggak ada. Tapi kalau di tenaga kerjaan enggak kan. Dia nggak hangus kan. Di tenaga kerjaan duitnya itu nggak hangus. Tergantung jaminannya yang mana. Kalau jaminan kecelakaan kerja, misalnya kita terjadi kecelakaan kerja, ya. Itu hangus. Itulah yang iuran preminya itu hangus. Iuran preminya tidak bisa diambil, tapi kalau kita kecelakaan kerja baru dapat. Tapi santunan ya. Sam kan nggak mau kan, misalnya saya kasih duit kamu, nanti tangan kamu kepotong nggak mau kan? Enggak. Ya maksudnya itu kan nggak sengaja lah. Iya enggak. Baru yang meninggal itu dapat santunan juga lah ya. Dapat santunan. Jadi semuanya itu udah di-cover sama pemerintah. Jadi yang tidak hangus itu yang masih bisa berupa saving kalau di aturan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah jaminan hari tua yang biasanya dipotong dari gaji karyawan 2% ya. Kemudian perusahaan bayarin 3,7%. Jadi total simpanan untuk jaminan hari tua karyawan itu adalah 5,7% dari total gaji plus tunjangan tetap. Itu simpanan kita. 5,7%. Ya, dari gaji plus tunjangan tetap. Itu dari setiap gaji yang kita terima setiap bulan setiap atau bulan. flat harganya?
Tidak. Misalnya aku lembur nih bulan ini banyak. Oh, itu gitu. tunjangan tidak tetap. Lembur itu tunjangan tidak tetap, jadi tidak diperhitungkan Jadi untuk yang presentasi dari tadi. mana nih? Dari gaji basicnya atau yang Gaji 4,1 itu? pokok, gaji pokok plus tunjangan tetap jika ada. Misalnya di tempat perusahaan ada nih perusahaan-perusahaan yang tinggal kasih gaji kamu 5 juta, Iya. itu gaji pokoknya dong 5 juta, tidak ada tunjangan lain-lain ya silakan aja. Itu kan kebijakan perusahaan. Ya berarti kan dikali 5,7 kali 5 juta seperti itu. Tapi kalau Sam masih dibayar lembur tidak diperhitungkan Tidak untuk diperhitungkan, ya. komponen jaminan hari tua Aku tadi. pikir setiap gaji setiap bulan itu harus dipotong 5,7 dari angka yang ada gitu. Tidak, jadi gaji Berarti termasuk plus flat lah ya tunjangan terus gitu tetap. ya. Betul. Oh gitu. Kalau gajinya naik ya nggak flat juga. Oh ya kalau pas sudah naik promosi jabatannya naiklah gajinya Betul kan. sekali. Iya. Udah berapa lama bang? Kalau saya Jadi HRD, berapa tahun? Sudah hampir Di dunia HRD lah maksudnya. ya 17. 17 tahun. 17. Untuk sampai ke sana butuh perjuangan gimana sih bang? Butuh Dari mana dulu nih posisi butuh abang dulu? perjuangan dan doa dan memang Dari pasti operator dulu? enggak sih. Kalau saya sih memang enggak dari operator, tapi saya lamarnya dari dulu ada lowongan untuk fresh graduate, saya lamar kemudian waktu itu saya belum kenal sistem yang sekarang enak ya, ngelamar udah bisa pakai internet anak-anak sekarang enak. Kalau saya itu dulu lamarnya masih pakai amplop, ngeprint kemudian masukin dalam amplop kuning, manual lah ya, manual dikirim, bayangin tuh keluar duitnya lebih banyak lagi. Dan saya sampai ngelamar itu sampai 35 lamaran. Lamaran saya catat ya, sampai ke lamaran saya 33 itu baru saya dipanggil. Gitu. Jadi ya butuh perjuangan juga. Perjuangan Nggak juga. Ya, nggak jadi posisi pertama waktu masuk di sebuah perusahaan posisinya sebagai apa nih? Sebagai staff sih waktu itu. Staff industrial relation. Tetap sih ngurusin orang juga dari dulu. Enggak langsung enggak dari nol ya? Itu dari nol mas. Itu entry level. Staff itu entry level. Bukannya operator dari nol. Jadi gini, ada perusahaan-perusahaan misalnya entry levelnya tuh di operator, bisa. Tapi ada perusahaan misalnya kayak, kalau saya kan dulu awalnya perusahaannya Human Resource Service. Dia entry levelnya tidak operator tapi udah staff. Seperti itu, bisa. Betul. Jadi kita bisa lihat jenis-jenis perusahaan juga sih. Dari situ naik kemana lagi nih dari situ? Dari situ ya kemudian kita belajar ya, sana senior, pendalaman kerjaan kita, kerja bagus-bagus deh pokoknya. Karena kan masih anak baru tuh. Kalau baru-baru udah malas ya kapan dipromosinya gitu loh, dekatin senior dan segala macam. Ya kemudian naik kemana nih, ke jenjang apa lagi kedudukannya gitu? Biasanya senior staff ya, saya pindah. Jadi pindah perusahaan. Jadi gini, buat teman-teman misalnya yang karirnya merasanya mentok di situ-situ aja. Stagnan di situ. Stagnan di situ-situ aja, udah kerjanya bagus, skillnya udah nambah. Saya nggak nyaranin, tapi salah satu caranya pindah perusahaan seperti itu. Itu memang peluang bagus atau peluang bagus. Jadi pindah perusahaan itu yang lebih bonafit dari yang sebelumnya, harusnya kayak gitu. Kita nggak lihat bonafit. Nggak harus. Jadi unsur salah satu dasar pertimbangan kita pindah, kita harus lihat juga nih, Sam. Satu, perusahaannya bagus enggak? Jangan lu pindah ntar 3 bulan perusahaannya bangkrut. Nah, kan nggak mau kan? Kita harus teliti dulu perusahaannya. Sekarang internet maju, tinggal cari di ini, perusahaan ini nih. Gimana ya? Karena ternyata perusahaannya bagus. Itu satu. Review dulu perusahaannya. Yang kedua, tentu kita ngelamar kalau posisinya sama, gajinya sama ya nggak mau toh. Boleh sih posisinya sama. Ya, tapi kan kalau gajinya naik nggak apa-apa. Seperti itu. Misalnya Sam nih gaji, sekarang posisi Sam misalnya manajer, tapi gaji Sam 5 juta. 10 juta misalnya. 10 juta. Tapi nanti di tempat yang Sam mau ngelamar ini posisinya supervisor. Tapi gaji Sam 15 juta. Sam pilih mana saya tanya? Yang 15 sih. Yang 15 kan? Jadi kadang-kadang kita nggak lihat juga jabatannya. Kalau teman-teman yang butuh gaji, yang butuh ya uang, pasti ngambil itu. Lihat tapi siapa sih nggak butuh uang? Kalau orang bilang saya mencari kenyamanan, itu bullshit menurut saya. Semua orang butuh uang. Beda-beda tipis. Pasti aku milih yang jadi manajer. Kalau misalnya di sini perusahaan lama gajinya 10 nih. Kesana ya mungkin 10.500 gitu atau 11. Beda sedikit kok gitu. Aku mending tahan di sini dibanding pindah ke sana jadi supervisor gitu. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya kan? Ya. Kalau beda-beda dikit pindah. Iya, beda dikit. Kalau saya bilang kita jangan pindah dulu.
Kita lihat dulu sekarang kalau beda dikit, misalnya beda dikitnya itu, kalau saya bilang beda dikit itu 20% lah. Iya, 10 Lebih tinggi ya. atau 20%. Kalau udah di atas 20% itu nggak beda dikit tapi banyak gitu ya. Nah kalau cuma beda di bawah 20%, kemudian kita pindah dengan tanggung jawab yang lebih besar, kemudian atau tanggung jawab yang sama, tapi kita nggak tahu lingkungannya, Iya. jangan-jangan nanti atasan kita Galak gitu. galak. Gitu. Lah ngapain pindah? Kalau Sam masih nyaman di sini, di Ya. tempat yang sekarang, gak usah pindah. Kalau saya bilang, ngapain pindah kalau cuma gaji naik 10%, 20% mah. Mending di tempat sekarang. Kalau masih nyaman di tempat sekarang. Tapi kalau udah gak nyaman lagi ya pindah sana. Tapi nanti kalau sana gak nyaman lagi ya pindah lagi. Nah, juga kan ya. Makanya saya bilang tadi, cari tahu perusahaan di sana itu seperti apa. Lingkungannya seperti apa. Itu kan bisa kita tanyain. Waktu kita di interview misalnya, Pak pemegang posisi ini sebelumnya kemana ya, resign kenapa ya, kemudian kita cari tahu gimana. Jadi informasi sebelumnya itu kita wajib tahu. Jangan pindah-pindah ntar keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya gitu. Iya, kalau pas Gitu interview kita. kayaknya nggak etis Iya. sekali kan gitu Bang. Misalnya aku melamar kerja nih di Iya. perusahaan lain, tapi aku masih jalan nih di kerja di tempat ini kan. Ya, Seperti pertanyaan Abang, tanya dulu yang menjawab posisi sebelumnya kemana, kenapa dia keluar. ya. Saya yang di interview nggak mungkin nanya kayak gitu. Oh, kalau boleh saya- nggak? Boleh. boleh. nggak? Boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Nanti Kan nanti kita- manajernya, ih maju kali Tidak sekali. berarti gitu. kalau perusahaan itu kalau dia tidak mau jawab dan dia marah, kamu jangan masuk ke sana. Berarti udah nggak benar itu. Cuman kalau perusahaan yang open ya, yang open gitu ya. dia pasti menjawab, oh kemarin dia resign karena ada keperluan pribadi. Atau oh, dia resign mau merit. Atau oh, dia resign karena neneknya harus dijaga. Oh, iya, Dia harus iya, pulang iya. kampung. Atau dia buka kebun di kampungnya. Nggak ada masalah. Tapi kalau ditanyain seperti itu marah. Kalau saya misalnya nanya, Pak simpanan Bapak ada 2. Ya marah wajar gitu loh. Tapi Itu kalau udah orangnya pribadi keluar dong. ya kenapa? Itu tidak. Kalau kami di dunia HRD ya setahu saya sih tidak ada masalah kalau pertanyaan seperti itu mah standar. Standar Oh, sekali iya, sih. iya. Gitu. Kalau soal gaji misalnya, Ya. ditanya gaji Bang, misalnya Ya. kamu gaji berapa? Sebenarnya jawaban yang paling bagus nih, Ya. Abang kasih saran nih buat teman-teman yang masih muda ya, yang Ya. fresh graduate. Kita jawabnya apa sih bagusnya Bang? Oke. Kalau ditanya gaji, kemudian kita fresh graduate ya. Makanya tadi saya bilang kita harus cari tahu. Beberapa perusahaan itu fresh graduate ini kita harus lihat dulu tingkatannya. Fresh graduate SMA atau fresh graduate S1 itu kan beda. Iya, iya, fresh iya. graduate-nya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu ada yang terima fresh graduate dari STM atau SMA ya, sekolah Ya, menengah SMA. atas. Kemudian ada fresh graduate dari S1, tentu beda. Kalau fresh graduate SMA biasanya ya kalau di Batam ini ya kalau ditanya gaji berapa mungkin Apa jawaban jawaban yang paling bagus kalau yang kita bagus di ya, situ ditanya? kecuali kita punya skill yang mumpuni. Tapi kalau fresh graduate aja Pak sesuaikan dengan standar perusahaan. Sana perusahaan. Ya, karena perusahaan udah punya Oke. standar sendiri untuk Berarti fresh graduate dia STM. ngikut standar Ya, perusahaan. seperti itu. Tapi misalnya kalau S1, Sam juga udah tahu nih hitung-hitungannya biaya hidup di sini berapa. Iya, Kemudian betul, ya, betul. kalau saya bilang lebih tinggi dari UMK sih tidak ada masalah sih. Biasanya sih perusahaan-perusahaan yang udah bagus settingnya mereka pasti akan kasih gaji lebih tinggi Lebih dari UMK. Kalau mereka pukul rata aja SMA juga gaji UMK, S1 juga gaji UMK ya. Tapi kalau mau tetap terima untuk nyari pengalaman sih tidak ada masalah. Tidak masalah Seperti ya. itu. Ya. Tapi kalau ditanya nego gaji ya Main-main angka Ya. gitu lah, aku maunya gajinya segini main-main gitu. sebenarnya kalau main angka sih kalau saya pribadi kalau saya sudah punya pengalaman saya berani main angka. Saya berani minta. Yang pernah Bang rekrut ada kayak gitu juga? Oh ada, saya pernah rekrut Bermain fresh angka graduate Langsung main angka S1 gitu. Ah. minta gaji 20 juta. Posisi apa itu? Ada. Posisinya staff. Dan itu saya mau ketawa enggak, mau 20 sedih juta. juga enggak. 20 juta. Jadi Abang ketawa Iya. waktu itu. Ya ketawa, tapi itu kan sah-sah aja karena kan kita tanya dia, kamu Iya. mau gaji berapa lah? Siapa tahu dia kita bisa siapa tahu dia pikir perusahaan bisa kasih apa salahnya toh gitu. iya, iya. Itu kan ekspektasinya dia. Ekspektasi dia nggak salah juga gitu Tapi ya. setelah itu saya sebagai HRD yang baik saya kasih tahu, Mas, kita punya rank untuk fresh graduate itu segini.
Jadi kalau Mas minta 20 juta, belum mohon bisa maaf, ya, belum bisa. karena Mas belum punya pengalaman dan fresh graduate, kita belum bisa kasih seperti itu. Tapi saya pernah punya pengalaman diminta gaji fresh graduate S1 20 juta. Kalau yang SMA apa kemarin? Ya SMA Standar-standar aja. standar sih, biasanya udah punya Standar. pengalaman, mereka masih berani untuk negosiasi, misalnya untuk entry level. Untuk Bukan, UMK lah bukan ya. entry, ya untuk grade yang paling bawah itu mereka tidak minta UMK. Kadang-kadang saya di perusahaan kami kan udah punya struktur skala upah sendiri. Iya, iya. Walaupun dia minta lebih rendah, kalau saya lihat dia punya pengalaman lebih bagus dan segala macam, Abang upgrade? saya upgrade. Saya Oh, kasih gitu. lebih tinggi daripada yang mereka minta. Tanpa pemberitahuan ke dia sebelumnya? Nggak perlu dikasih tahu. Orang sekarang kalau dikasih tahu dia nolak. Pak, kok kasih ke saya gaji lebih tinggi sih? Gitu loh. Jadi pas terima gaji lah dia Ya. terkejut ya? Jadi kalau saya secara pribadi ya sebagai HRD Iya, iya. di tempat yang sekarang ini, saya lihat pengalaman dia berapa segala macam. Baru saya sesuaikan. Sesuaikan. Jadi sekarang gini, karena ada pepatah Cina ya, kamu kasih kacang yang datang monkey. Itu pepatah Cina. Kamu kasih gaji rendah-rendah, yang datang ya kawan-kawan nggak qualified. Karena orang-orang qualified pasti nilai jualnya lebih tinggi. Iya, Dia akan dapat di perusahaan-perusahaan yang berani bayar mereka lebih mahal. betul, Seperti itu. Jadi kalau kamu bisa mau bargain gaji kamu lebih bagus ya, tingkatin dulu skill kamu. Oh iya. Seperti itu pesan Supaya saya. tingkatkan prestasi diri lah ya. Oh iya dong. Abang pernah nggak makan gaji orang? Abang potong itu dari atas, pernah nggak? Potong kenapa? Misalnya, Maksudnya? tapi bukan abang yang ngasih gaji ya, bagian accounting ya? Enggak. Accounting ya? Enggak. Bagian HRD. Jadi dalam satu perusahaan itu kita lihat fungsi-fungsinya ya. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang penggajian atau payroll itu dibayar di accounting. Orang Iya. accounting yang proses, bukan Iya, dibayar. iya. Ada sebagian besar HRD yang bayar. Oh, kalau tempat abang? Kalau di tempat saya Bagian itu HRD. bagian dari HRD karena itu HRD. bagian, kalau HRD itu kan banyak bagiannya, misalnya industrial relation, recruitment, organisasi Iya, development, banyak training, cabang-cabangnya ya. compensation benefit, itu salah satu di bagian compensation benefit. Nah, kemudian kita potong gaji orang. Menyeleweng lah maksud aku. Oh, kalau menyeleweng, kan. Abang nggak pernah kayak gitu? Mudah-mudahan tidak. Nggak pernah. Karena kalau kita auditnya kuat, Mas. Ada auditnya, Ya lu kan, bisa mana tahu lebih dipecat. dari satu orang di Dapat situ. duit cuman berapa itu dipecatnya, hilang penghasilan yang sekian-sekian Ya, itu dibanding ya, kadang keterima orang kan seperti gelap itu. mata karena itu kan. Enggak. Misalnya ada tanda tanya nih, misal ya, Ya. jam kerjanya sekian. Ya. Si Anu lemburnya dalam 1 bulannya sekian. Ya. Tapi yang sampai di data untuk penggajian, Ya. abang manipulasi gitu. Misalnya lemburnya 20 jam, abang buat 12 jam jadinya hilang gitu. Tidak Abang bisa. pernah lakukan kayak gitu nggak? Tidak bisa. Sama tim abang Dan gitu? tidak pernah. Nggak pernah. Tidak bisa kenapa? Karena karyawan sekarang udah pinter, Mas. Udah pintar. Karyawan tahu dia lemburnya berapa, dia akan catat. Kalau kurang dia akan itu lagi Akan kan klaim ya. klaim, ada absensi di perusahaan itu kan ada rekodnya. Kemudian kan ada terima gaji loh, kok lembur gue segini. Yang Ya fingerprint bisa itu ya? klaim. Bisa fingerprint, kalau fingerprint. perusahaan yang bagus sudah fingerprint, ada yang pakai kartu, kalau yang masih jadul ya pakai kartu. Kayak kartu tak gitu ya. Nah, iya. Biasa gitu ya. Nggak bisa kita potong gaji orang. Berarti abang selama kerja ini yang lurus-lurus aja lah ya. Standar, profesional Mudah-mudahan, gitu, jujur karena gitu ya. mudah-mudahan. Amanah gitu ya. Mudah-mudahan Tadi, sampai tadi saat tanya ini. nggak pernah nyeleweng gitu kan. Nggak Ya mau gimana manipulasi, lagi? nggak pakai duit katanya. Masih ada nggak sih manusia seperti itu? Oh banyak Mas. Masih banyak, Orang masih Indonesia banyak ya? masih banyak. Masih banyak. HRD Batam mah bagus-bagus, baik-baik. bagus-bagus ya. Baik-baik HRD Batam. Aku lihat di Facebook kan bang, Ya. kayak di FJB ya di Batam kan, Ya. di postingan grup gitu. Siapa yang bisa masukin aku di PT, aku kasih duit segini. Ya. Tapi setelah tanda tangan kontrak, pernah dengar itu nggak? Saya pernah dengar. Jadi duitnya dikasih setelah tanda tangan kontrak. Misalnya 6 bulan dia kontraknya, setahun gitu. Ya. Ya. Abang nggak pernah kayak gitu langsung? Atau Tidak. ada orang yang mengajukan diri, bang masukin aku Bang Kamal, aku kasih sekian juta gitu, nggak ada? Kalau dulu pernah ada yang minta seperti itu ya, bukan di tempat yang sekarang. Iya. Saya nggak mau. Nggak mau. Enggak. Atau saudara dekat, family? Enggak. Pernah Kalau saudara ngapain dia harus bayar dong? Kita masukin aja. Ya mana tahu kan, Enggak. dipoles dulu Enggak, sedikit enggak. gitu. Tapi dari teman-teman Yang lain, saya teman-teman itu, yang lain ya, HRD yang saya lain. pernah. Saya nggak bilang HRD lain ya. Jadi perusahaan-perusahaan Kalau lain yang lah main-main gitu. seperti itu bukan dari HRD aja loh Mas. Dari usernya juga bisa Bisa ya? seperti itu. Oh, tapi saling kerjasama juga lah sama HRD kan. Ya kalau yang Pasti. apa yang hitam ya
seperti itu. Tapi saya nggak nuduh ya. Iya. Tapi saya tidak nuduh seperti itu. Tapi abang nggak mau. Kalau mau main ya nggak mau. nggak terima orang kerja dari yang lain-lain juga akan tetap melakukan penipuan kalau basicnya udah tukang tipu. Iya Tapi sih. HRD Batam angkanya baik-baik. besar juga itu loh. Aku dengar kemarin kadang ada yang ngasih 3 juta, bahkan ada Waduh. nih bang ya, gaji pertama full itu Ya. kasih sama yang orang dalam itu gitu, gaji pertama. Tapi minimal kontrak 6 bulan atau setahun lah, Kasian jangan 3 sekali sih. bulan gitu. Waduh, jadi Anda jadi babu dong selama sebulan itu. Aku bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah bang, yang penting 6 bulan atau setahun kontrakku ada gitu. Ya. Jadi murni gaji 1 bulan itu full, mau lembur mau nggak lembur, sama orang yang masukin itu dikasihnya gitu. Itu sih keterlaluan ya kalau menurut saya. Terlaluan ya. Kalau dilaporin tuh kena ya. Tapi Nggak itulah boleh kan gitu. karena mereka main cantik namanya. Ya main cantik tapi sesuatu yang busuk kalau ditutupi akan Ya, kelihatan semoga juga. tobat lah yang kayak Ya, gitu. yang tobat, kali- mudah-mudahan. Tobat kalian kayak gitu. Jangan lakuin lagi, kasihan orang-orang nyari kerja. Iya kasihan sih kasihan. Jadi kalau misalnya tentang JHT itu bang kayak mana sih bang yang baru-baru ini? Ya kemarin kan sempat heboh ya katanya JHT bisa dicairin 56. Ya abang udah baca nggak aturannya itu? Oh, yang, saya udah yang mau baca. diaplikasikan yang baru itu? Sudah baca. Udah baca? Sudah baca. Kayak mana kira-kira? Aku nggak baca soalnya. Ya kira-kira memang Intinya lah intinya. intinya ya tidak bisa nyairin JHT karena JHT itu adalah jaminan hari tua katanya seperti itu. Iya, Ya harus bisa dicairin nanti pada saat Anda tua, umur 56. 56 tahun baru Oke, bisa dicairkan. pertanyaan selanjutnya Itu nih. aturannya. Nah, Ketika dia di PHK sebelum 56 gimana? kalau yang kemarin ya Iya, tidak bisa. yang aturan baru yang Tidak bisa karena pemerintah bilang mereka akan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Jadi duit yang udah sampai diinvest itu kemana dong? Nggak tahu, Waduh. nggak berani ngomong. Nah, ketika pekerjanya meninggal dunia gimana lagi tuh? Nah, Sebelum kalau, 56, kalau dia meninggal dunia. kalau meninggal dunia bisa. Bisa? Jadi Dicairkan? yang sesuai aturan yang kemarin itu ya, Oh ya. JHT bisa dicairkan salah satunya apabila usia mencapai 56 tahun, yang Oke. kedua apabila meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, Oh, meninggal di Indonesia ya? ya kemudian Walaupun hidup dia apabila pindah. meninggal dunia. Oh, itu yang yang tiga bisa nih, yang dicairkan tiga nih. ya. Bisa. 100% dicairkan habisin semua. 100%. 100%. Karena disisain juga mau ngapain di situ. JHT dapat nih. Contoh Ya. yang meninggal nih, Bang. Ya. JHT dapat. Terus Ya. santunan meninggal dapat lagi nggak kira-kira? Ada. Ada lagi? Jaminan kematian BPJS Tenaga Kerjaan kan ada jaminan kematian. Iya, kan? iya, udah include ya. Itu dapat. Dap- Kemudian misalnya karyawan meninggal dunia, karyawannya permanen, statusnya permanen. Iya, Dapat meninggal lagi dunia. pesangon. Pesangon. Pesangon meninggal dunia ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungan. Sesuai dengan aturannya. Seperti itu. Tapi aturan yang baru ini tidak jadi ya. Tidak jadi diaplikasikan. Alhamdulillah tadi kita udah baca ya Iya, kayaknya di di berita ya. berita yang seliweran, cuman saya belum lihat aturan resminya itu dibatalkan Oleh Pak Jokowi. Gitu. oleh Menteri. Iya, tapi instruksi Pak Jokowi juga Sesuai sih. instruksi Pak Jokowi balik ke aturan yang sebelumnya. Kalau bisa dipermudah lah Ya, aturan-aturan. karena kan untuk sekarang kerja. kan memang lagi zaman masih susah ya. Iya, pandemik. COVID ya. Ini orang banyak di PHK. Biasanya di Batam ini saya sering tuh teman-teman abis ini cairin JHT biasanya. Itulah salah satu apa untuk menyambung mereka hidup, jadi jangan deh. Iya, memang Jangan. itu sih. Misalnya dia Jangan. udah di PHK, Ya. itulah untuk mungkin nyambung bisnis, Ya, buka buat usaha bisnis, kan, buka ya rencananya kayak usaha. gitu. Kalau misalnya bisa buka usaha ya, kalau cuman yang berapa itu untuk nyambung hidup aja masih syukur. Jadi kalau tunggu usia 56 Kelamaan lah ya. kelamaan orang Kelamaan. udah kelaparan duluan nanti. Tapi kalau di negara lain, kayak di Eropa mungkin Amerika, kayak di Eropa ya aku dengar, Ya. itu di atas 56 pun malah JHT-nya bisa dicairkan. Ya kalau Iya, di negara Eropa gitu. Eropa itu kan mereka sistem jaminan keamanan nasional mereka itu sudah lebih Bagus lah, matang iya, dari udah matang. Indonesia. Kita kan ini masih ke arah proses menuju ke sana. Oh, Pelan-pelan sih bisa dibenahi, tapi Iya sih. untuk saat ini kalau menurut saya pribadi sih belum tepat, itu aja sih. Belum tepat ya. Belum tepat, ya. Belum pas untuk diaplikasikan. Belum ya? pas. Belum pas. Ya. Ini Bang lagi ada yang mau tanya juga nih. Kepri angka pengangguran tinggi katanya. Betul nggak Bang? Provinsi Kepri. Aku lihat di medsos ya. Ya, seperti yang beredar itu memang angka pengangguran di Batam memang sangat tinggi. Kenapa? Itu faktor apa aja tuh kira-kira? Kalau ini menurut
pendapat saya Menurut opini pribadi abang ya, lah ya, punya abang. opini saya karena kan saya bukan orang pemerintah. Satu, karena memang banyak pendatang di Batam, orang rata-rata kan memang Batam masih sebagai tempat merantau ya, selain Iya, kota betul. besar lainnya. Satu, kemudian mereka nggak punya skill dan segala macamnya, maka susah cari kerja. Yang kedua, lowongan kerja itu sendiri yang berkurang. Yang ketiga ya karena banyak PHK ya, COVID dan segala macam. Yang keempat, sekarang teknologi udah maju. Orang-orang dulu mungkin masih pakai teknologi manusia untuk mengerjakan sesuatu ya. Sekarang kan udah bisa Robot, robot lebih banyak. digital sih. gitu, Digital ya. mesin gitu ya. Seperti yang mesinnya. saya dengar dari teman saya di salah satu kawasan industri itu Di Batam. di Batam, Ya. tingkat hunian tenan itu meningkat. Hampir 100% full. Tapi tingkat penyerapan tenaga kerjanya agak kurang. Kenapa? Ya karena mereka pakai sistem robot itu. Jadi udah digitalisasi. Seperti Semua itu. gitu ya. Betul. Kita Oh. pelan-pelan akan mengarah ke sana. Berarti yang Pelan-pelan manual-manual akan mengarah karyawan juga Ya, pasti kurang lah ya. Manual akan pelan-pelan akan berkurang. Iya. Contohnya sekarang yang kayak mall-mall segala macam kan banyak yang sepi segala macam, bukan orang berhenti belanja. Iya, Tapi iya. orang berbelanja udah bisa pakai HP. Iya, Tinggal pegang dikirim. pakai HP datang Pakai HP belanja ke rumah selesai. kan. Sih, saya mau buat Pizza Hut ya setengah jam lagi nyampe. Nyampe Mau datang beli ya kan. baju Nyampe. mau COD, mau apa segala macam. Iya. Akhirnya orang nggak perlu pergi ke mall apa toko, barangnya bisa nyampe. Ya, pelan-pelan kan toko, mall dan segala macam tutup PHK. Iya betul. Seperti itu. Karena Selama teknologi. selama bang di dunia HRD, ada nggak pengalaman pahit gitu atau pengalaman yang nggak enak yang masih abang ingat sampai sekarang? Ya, pengalaman nggak enak. Yang pasti Momennya seperti apa gitu? waktu di salah satu kawasan industri ya, Iya. owner kabur, Owner kabur. Terus meninggalkan sekian banyak karyawan tanpa bayar pesangon. bayar pesangon, bayar gaji, segala macam. Wow. Itu yang momen yang sangat-sangat mengharukan. Nggak enak. Yang Ya, nggak enak. nggak enak gitu. Itu sih. Capek-capek kerja nggak dapat gaji gitu ya kan? Seperti itu. Itu yang kabur ya? Iya. Kabur ya? Bukan orang Batam dia? Bukan, kalau orang Bukan. Batam masih bisa Oh, dicari, orang itu orang Batam luar terus negeri, pindah. Oh, orang luar gitu. negeri, jadi nggak dapat. Jadi semua karyawan nggak ada? Semua karyawan nggak dapat gaji. Nol ya? Nol. Wow. Mau bayar pakai apa? Iya. Jadi kalau kita bahas enaknya dulu lah. Ya. Misalnya enaknya jadi staf HRD itu apa sih bang? Enaknya jadi orang HRD itu yang pasti satu ya, Gajinya tinggi? enggak. Enggak juga. Masalah gaji tinggi dan segala macam Relatif itu ya. relatif dan kita lihat jenis-jenis industri. Iya. Kemudian lihat posisi juga. Yang enak lah menurut abang apa enaknya? Kita bisa mengetahui karakter-karakter orang, karakter berbeda, karyawan seperti apa, kita semuanya tahu. Kemudian kadang-kadang karyawan itu banyak masalahnya ya, Iya. bukan masalah kerjaan aja, masalah pribadi Iya, juga. betul. Kadang-kadang Terbawa ke curhat dunia ke kita pekerjaan. gitu. Kemudian apa sih? Ya lebih enak sih, lebih banyak gaulnya ke manusianya sih. Oh gitu. Saya lebih sukanya itu. Staf Enaknya HRD itu. emangnya dekat sama staf-staf bawah? Kayaknya enggak lah. No, tergantung HRD-nya. Tergantung. Tergantung Kebanyakan enggak HRD-nya. dekat sih. Ya, itu Pasti kayak jadi- ada jarak sekat-sekat lah. betul, sekarang Iya, makanya kebanyakan PT kayak gitu perusahaan. HRD itu manusia, Mas. Jadi Iya. kan tergantung sifat orangnya. Jadi bukan HRD misalnya, bukan HRD aja nggak dekat orang bawah. Ya. Ada juga orang finance misalnya, orang engineering, orang operation nggak dekat ke bawah. Ya kan tergantung orangnya gitu loh. Makanya sebenarnya orang HRD itu harus luas sebenarnya. Harus bisa ke bawah, harus bisa ke Tapi atas. pengalamanku kayak gitu bang. Iya. Orang HRD itu staf HRD ya, misalnya udah di office yang penting-penting itu. Kalau yang ke bawah itu kayak nggak ada pernah, jangankan kontak komunikasi ya. Ya. Eye contact aja jarang gitu loh. Oh. Jadi ketika udah jumpa, apalagi udah skala besar ya karyawannya, kita nggak kenal. Manajer HRD, yang mana bapak ini? Nggak pernah lihat, nggak kenal gitu. Oh gitu. Mungkin pada saat itu pun kenal waktu direkrut. Itu aja paling Oke. jumpanya. Setelah dia pergi atau pulang dari sana, resign dari situ, paling Ya. pas resign lah. Gitu lah.
Oke. Jadi nggak ada komunikasi begitu dekat seperti yang abang bilang itu. Luwes, akrab, jarang Jadi sih. sebenarnya mungkin HRD manajernya dekat mas. Sebenarnya mungkin. Sebenarnya. Tapi karena karyawannya ribuan, nggak mungkin deketin satu-satu toh. Boleh lah. Ntar deketin nanti marah suaminya. Gitu. Yang ratusan pun boleh. Ya. Yang ratusan aja pun jarang juga. Ya sebenarnya bisa sih sekali-sekali harus turun ke bawah itu ya, wajib karena HRD itu adalah jembatan penghubung antara karyawan dengan manajemen. Jadi harus komunikasi itu harus dibangun dengan karyawan. Jadi orang abang nih HRD, udah masuk nih karyawan di situ. Yang karyawan kerja sekarang ada nggak semacam pengamatan atau observasi atau evaluasi satu-satu secara personal gitu? Oh pasti, ada nggak? Pasti dong. Pasti ada. Karena kan ada penilaian tahunan. Dia kurangnya di mana? Mereka mulai kerja nanti selama 3 bulan atau selama masa kontraknya ya, misalnya kontraknya 1 tahun atau probation 3 bulan, kita harus perhatiin dia kinerjanya seperti apa. Semua ada, ya, detail ada penilaiannya. Ya kalau perusahaan yang benar-benar ya harus sedetail itu. Ntar mau diangkat permanen atau kita lanjut dia kontrak atau kontraknya tidak diperpanjang, kan semua harus diteliti. Makanya ujuk-ujuk tidak terjadi PHK ya karena kita harus meneliti yang seperti tadi. Jadi kalau perusahaan yang tidak melakukan hal seperti itu, maka dia seenaknya besok kamu pergi ya, jangan masuk kerja lagi karena dia tidak meneliti dari awal. Sistem HRD-nya nggak bagus. Iya. Itu. Kalau soal pesangon, itu gimana bang? Itu dapat pesangon, dia bekerja lebih setahun atau kurang setahun, gimana sih itu? Semua karyawan yang dapat pesangon adalah karyawan permanen yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Mengundurkan diri atau yang meninggal dunia. Tapi dengan catatan karyawan harus permanen statusnya. Jadi status karyawan itu ada 2 kan? Permanen dan kontrak. Ya, kontrak itu bisa kontrak harian lepas atau kontrak yang bulanan, tahunan segala macam. Kemudian yang permanen. Nah, kalau permanen ini misalnya dia meninggal dunia atau di PHK, ya bayar pesangonnya. Kalau karyawan kontrak ada kompensasi PKWT sesuai dengan aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Enggak, tunggu. Kalau misalnya PHK, itu kan PHK sepihak dong dari pihak perusahaan, itu dapat juga? PHK sepihak? Itu ya. Gara-gara apa? Misalnya ada entah apalah, mungkin performanya buruk atau melanggar aturan di situ, pihak perusahaan PHK dia. Itu dapat pesangon nggak? Melanggar aturannya aturan apa dulu? Gitu. Kita harus lihat dulu. Oh gitu. Kan ada proses tindakan disiplin namanya kalau di dunia HRD. Tindakan disiplin itu ada warning 1, 2, 3. Biasanya dalam perusahaan itu ada namanya peraturan perusahaan. Kalau dia punya serikat pekerja, ada namanya dia bisa buat perjanjian kerja bersama. Nah di situ dimuat aturannya. Yang bisa kena warning 1 pelanggaran apa aja, warning 2 pelanggaran apa aja, warning 3 pelanggaran apa aja. Nah dari situ setelah warning 3 masih lakukan kesalahan baru kita PHK. Itu dapat pesangon kalau kayak gitu? Oh dapat dong. Dapat juga? Nggak bisa PHK semena-mena karyawan. Misalnya 1, 2, 3 udah warning 3. Dapat. Terus keempat dia udah fatal nih. Dapat. Terus di PHK dapat masih lagi. dapat. Cuman besarannya tidak sebesar karyawan misalnya yang meninggal dunia. Mengundurkan diri dengan baik. No, mengundurkan diri tidak dapat pesangon. Nggak dapat? Tidak dapat pesangon, tapi uang pisah namanya. Oh, jadi harus dibedain dong. Angkanya beda dong. Angkanya beda. Pasti pesangon lebih besar ya? Oh iya. Udah pasti ya. Iya. Oh gitu. Aku dengar kemarin abang ini ya, pernah jadi penyiar radio, betul nggak itu bang? Ada nggak bekal dari penyiar radio sampai ke dunia HRD, ada nggak efeknya sedikit gitu? Terbawa gitu? Pasti terbawa ya, karena dari dulu kan saya, kita kalau seorang penyiar ya, itu kan harus luwes ya, luwesnya harus musikalitasnya tinggi, informasi-informasi, ketemu orang dan segala macamnya. Dulunya nggak berani harus berani. Ilmu komunikasinya juga. Ilmu komunikasinya. Jadi dari situ kalau dibawa ke HRD ya. Ada lah ya. Banyak. HRD itu kan harus pintar komunikasi ke karyawan. Sekarang ke karyawan misalnya aturannya udah bagus, kita nggak pandai mengkomunikasikan ke karyawan. Ya bisa demo karyawan. Sama juga itu, misalnya pesan karyawan ke manajemen bagus, kita nggak bisa sampein. Ya bisa dimarahin sama manajemen. Gitu loh. Jadi itulah yang bisa saya bawa dari pengalaman penyiar dulu ya. Jadi penyiar udah lama ya, udah lama itu ya. Oh, udah lama banget. Udah lama. Kalau misalnya dites sekarang kayak mana masih bisa? Oh, jangan. Bisa nggak? Kayak tipis-tipis aja kayak penyiar itu kan masih di siaran FM gitu. Bisa nggak? Tes dulu nggak? Bisa. Aduh. Biar ada yang ditonton teman-teman kita. Boleh. Tapi mana tahu ada yang rekrut
radio yang di Batam ini Kepri ya kan? Jangan lah. Jangan ya. Udah nggak sempat lagi, nggak ada waktu. Nanti duit Batam sama Bang semua pula ya kan? Nanti HRD iya, penyiar iya. Apalagi nanti kan awak pula semua semuanya. sama Bang Kamal ini ya kan? Demo pula nanti. Iya. Coba abang tes dulu. Atau Oke. susun dulu nih kata-katanya kira-kira. Mindsetkan dulu, Oke, setting ya. dulu apa ya. Ya, Ini kita di Setulusnya Kopi, Tiban gitu. oke. Masih di tempat nyangkut yang paling asik di Setulusnya Kopi, Home of Coffee Shop di Tiban. Berapa ini Tiban berapa? Tiban BTN. Tiban BTN, dan saya masih bersama Mr. Sam di channel Galeri Laban. Galeri Laban. Iya. Kayaknya kurang mulus ya. Kurang mulus karena udah lama banget sih. Udah lama ya. Nambah Udah ya, lama, nambah udah ya, lama. nambah. Udah lidah itu udah kaku ya. Nah, bayangin kita lagi nyiar nih. Ya. Kita berdua lagi nyiar di stasiun radio. Coba yang openingnya abang lah gitu. Aku nanti paling ngisi-ngisi ya sebagai fillernya lah. Iya bersama lo, iya kami berdua gitu. Ya. Oke, barusan tadi kita dengerin satu lagu cantik yang dibawakan oleh penyanyi lawas kita ya, Pina Panduwinata, yang berjudul Surat Cinta ya. Tadi di request sama rekannya Sam ya, yang Iya ada di betul mana? sekali, namanya Johan. Johan ya. Di mana Iya. tuh Johan? Ada di Pekanbaru. Ya katanya mau nyalamin buat siapa tadi Sam? Sama Johan. Wati namanya. Wati ya. Iya. Oke deh, kalau gitu salam aja nih buat Wati. Lagunya udah kita putar ya, request dari Bang Johannya. Nanti bisa request lagi Bagus, kalau ada bagus. kesempatan. Siap. Ya, Oh itu gitu aja ya? deh. Gitu Gitu ya. aja sih. Jadi sering-sering kesini lah, nanti bisa kita buat konten kayak gitu kan. Oh boleh. Iya, Boleh, jadi seninya lebih gitu. Mana tahu ada pihak-pihak perusahaan yang mau gandeng abang kan gitu. Atau Setulusnya Kopi ya kan. Kita juga Aduh, lagi nyari sponsor bang jangan. Soalnya. Mana Jangan. tahu ada yang butuh Banyak mau yang sponsor lebih kita. berbakat dari saya nanti. Oh gitu ya. Nanti tapi, kan Sam juga bisa tuh nerusinnya. tapi keren kok. Bagus-bagus. Thank you. Iya. Sam juga bagus nih. Aku masih belajar sih bang ini, masih pemula sih. Aku cuman pengen suka ngobrol aja. Oh gitu. Gitu. Jadi udah, kok saya jadi yang wawancara? Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Mau nanya apa bang? Gak apa-apa. Udah ini deh, apa yang misteri-misteri udah belum? Mesti belum. Belum ya? Mungkin mana Nah, tahu ada tamu kita yang lain kita undang Nanti lagi. undang Boleh. misteri itu, misalnya podcastnya pas malam Jumat misalnya di apa ya, kampung Vietnam sana, Oh iya iya. apanya iya, dukun gitu loh, yang dukun. Kemarin ada acara di sini, acara kumis kalau nggak salah, tapi Apa tuh? bukan aku ya apanya, hostnya yang lain. Udah di post di channel Setulusnya Kopi kan, tapi Oh, aku gitu. belum di channel Oke. Galeri Laban belum. Ya next time kita akan undang-undang yang lain sih Ya, dengan saya yakin ini narasumber Galeri Laban berbeda. pelan-pelan bakalan terkenal nih. Yakin banget, mantap nih. Betul ya. Ya, betul. Serius. Aku lah bang support aku makin semangat aku kayak gini. Siap, pasti kita support terus. Sering-sering datang sini ya, nanti kita ngobrol yang lain gitu kan. Siap. Iya. Sebelum kita pulang nih bang, sebelum abang pulang, ini pasti wajib nih. Apa Ini tuh? sebuah kewajiban. Abang asli orang Melayu ya? Asli Melayu, Kepulauan Melayu. Riau. Asli Melayu, orang Kepulauan Tanjung Pinang ya, Batam ya? Tanjung Pinang kan? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Ya. Melayu. Biasanya orang Melayu itu jago pantun. Oh, Dan semua Kan tidak nanti semuanya. ya, anggota apa tamu yang datang ke sini wajib aku suruh pantun. oh gitu ya? Kalau asli orang Melayu nggak bisa pantun, itu dipertanyakan. Berarti Aduh. nggak asli dong dia orang Melayu. Ini nih ditodong ini nih. Ditodongnya ya. Jadi saya suruh ngapain? Buat pantun terserah bebas mau pantun apa. Oh, Kalau gitu ya. nyenggol tema kita malam ini juga boleh. Oke, Iya. pantun aja lah ya. Pantun aja boleh. Oke. Dari Tembesi pergi ke Tiban. Cakep. Tengah jalan jumpa orang Arab. Iya. Selamat datang di Galeri Silaban. Jangan lupa di like and subscribe. Itu aja deh, terima kasih. Thank you. Horas Podcast Silaban.